Oke, saya lanjutkan ke dokumen transaksi nomor 5. Di sini ada bukti pengeluaran kas pada PT Margonda. Jadi kita membayar hutang. Faktur tanggal 28, diskon 3%. Hutangnya itu bukan segini. Ini sudah dipotong dengan diskon 3%. Kita lihat di atas. Nah, ini PT Margonda. Ini 286 juta jumlah hutangnya yang kita punya kepada PT Margonda. Jadi langsung kita catat ke sini untuk pembayaran utang. Tadi kita ke cash payment journal tanggal 6 BKK 002, pelunasan hutang pada PT Margonda. Hutangnya kita sesuai dengan saldo di supplier tadi 286 juta. Setelah itu cash in banknya yang kita bayarkan di dokumen 277420, sehingga ini dikurangi ini ketemunya diskon 3% yaitu 8.580. Ini namanya purchase diskon 5.100. Karena itu adalah transaksi pelunasan utang, kita harus mengisi buku besar pembantu utang di PT Margonda. Tanggal 6 pelunasan 286 juta sehingga utang kita 0. Lanjut ke dokumen transaksi nomor 6. Dokumen transaksi nomor 6 yaitu voucher kas kecil. Di sini voucher kas kecilnya kita membeli perlengkapan toko kepada Royal Antika. Jadi ini nanti kita cari namanya akun store Saplis sejumlah 900.000, dimasuknya ke dalam petty cash journal, nomornya F12 strip 2 tanggal 7 Desember. Oke, kita masuk ke petty cash journal tanggal 7 V12 strip 2 pembelian perlengkapan toko, deskripsinya. Setelah itu kita masukkan akunnya, namanya store Saplis, nomor akunnya 1.105 dan amountnya di sini sejumlah 900.000 di sebelah debit, kreditnya 900.000 di kredit petty cash. Di sini nggak ada pengaruh ke sini, jadi kita langsung ke transaksi berikutnya. Transaksi nomor 7. Dari sini kita sudah tahu bahwa ini adalah transaksi retur nota kredit. Jadi di sini nanti kita akan mencatat ke dalam memorial, ada jurnal umum. Kita lihat dulu returnya retur apa, karena di sini kredit berarti adalah retur penjualan, dan di sini di toko di kita lalek maka dia adalah retur penjualan karena dia adalah si customer kita. Nomornya ini NK12 strip 1 tanggal 5 returnya tanggal 8, jadi penjualannya tanggal 5, yang diretur jumlahnya 2, barang A atau ABB 14, harganya 11.500.000, PPN 2.300.000, jumlahnya 25.300. Kita ke memorial atau jurnal umum tanggal 8 NK12 strip 1. Kita masukkan akun sales retur di debit dan fat out. Nomornya ini nomor akunnya 4.300 dan 2.400. Nominal sales returnya adalah 23 juta, fat outnya yaitu 2.300.000. Sedangkan akun receivable di sebelah kredit sejumlah 25.300. Sebelum kita menjurnal ini, kita cari dulu di buku besar pembantu persediaan atau inventory card. Yang kita kembalikan adalah barang HP Pavilion 14. Ini tanggal 8 NK12 1 retur penjualan toko di Lalek. Kuantitasnya min 2 kita taruh di out karena kita melakukan penjualan, tidak ditulis di in. Nah ini min 2, setelah itu barangnya harganya 7.500.000, ini dikali ini ketemunya ini 15 juta dalam kurung atau minus. Setelah itu di sini barangnya karena dikembalikan, otomatis barang kita akan bertambah menjadi 183 pieces atau unit.
Nah itu di sini harganya 7.500.000. Tahu dari ini dibagi ini, kita cari ini dulu. Jadi ini didapat dari ini dikurangi ini, atau ini ditambah 15 juta, ketemunya 1.372.500. Ini dibagi ini, ketemunya ini. Barulah kita mencatat jurnal persediaannya. Di sini ketemulah 15 juta. Kita catat di memorial di bawahnya merchandise inventory. Kita kembali dapat merchandise inventory pada COGS jumlah 15 juta. Transaksi nomor 8. Transaksi nomor 8 di sini adalah faktur. Fakturnya PD Buana di sini kepadanya. Jadi kalau di sini adalah PD kita, berarti kita lihat judulnya di atas PD Margonda. Jadi ini adalah kita membeli kepada PD Margonda. Ini adalah faktur pembelian. Nomornya ini BJF05. Setelah itu di sini ada syarat pembayaran, ada syarat pengirimannya, Ruby shipping point. Setelah itu kita ke sini kuantitasnya yang dijual dengan barang yang dijual oleh PD Margonda. Barang A yaitu 11, barang B 10 dengan harga 8.470 dan 3.735. Jadi total yang dijual oleh PD Margonda yaitu 130.520. Freaknya 1.350. Jadi ini ditambah ini, PPN nya ketemunya 13.187 karena di sini kode pajaknya PPN. Nah itu jumlahnya 145.057. Ini jumlah hutangnya kita, jumlah piutang dari PD Margonda. Kita mencatat ini ke dalam jurnal pembelian. Kita masukkan tanggal 9 BJF05 PD Margonda. Kita langsung ke sini conveyable-nya. Conveyable-nya sejumlah dikredit dulu ya. Total utangnya kita 145.057. Barang yang masuk ke kita sejumlah pembelian yaitu 130.520. Pajaknya ini nambah ini dulu, pajaknya ketemunya 13.187. Freaknya sejumlah 1.350. Kita lihat di jurnal ini BBP atau buku besar pembantu persediaan, dia pasti akan bergerak karena kita melakukan pembelian. Kita masukkan tanggal 9 BJF05 pembelian kredit PD Margonda tanggal 11. Di sini tanggal 11 price-nya 8.470. Kita membelinya dengan harga ini, sehingga ini ditambah ini dikali ini ketemunya ini 9.370.000. Lalu ini ditambah dengan ini ketemunya ini 1.465.670. Setelah itu ini ditambah dengan barang yang masuk sejumlah 11, ketemunya ini 194 unit. Ini dibagi dengan ini dengan penghitungan moving average, ketemunya 7.555. Sedangkan barang yang kedua tanggal 9 pembelian kredit PD Margonda, barang yang dibeli sejumlah 10 unit dengan harga 3735 dan ini monnya 37.350, dapat ini dikali ini. Setelah itu ini ditambah dengan ini ketemunya 680.850. Lalu ini 10 ini ditambah dengan 143 unit ketemunya 153. Ini dibagi ini ketemunya 4.450.000 rupiah, 4.450.000 rupiah. Karena ada pergerakan di PD Margonda, kita melakukan pembelian. Kita masukkan di buku besar pembantu hutang tanggal 9 pembelian sejumlah 145.057, sehingga balance-nya saldo hutang kita ke PD Margonda 145.057. Jadi kelewatan satu yaitu di sini retur penjualan kepada toko digital Alex sejumlah 25.300, sehingga saldo piutangnya 651.970.
Lanjut ke dokumen transaksi 9. Dokumen transaksi nomor 9, bukti pengeluaran kas. Di sini BKK 003 tanggal 10 Desember, bayarkan kepada kas negara via Bank Persepsi atau Bank Mandiri jumlah 2.105 untuk pembayaran PPh pasal 21 masa November 2019. Ini kita masuk ke jurnal pengeluaran kas atau kas payment journal. Ini kas out tanggal 10 BKK 03, pembayaran PPh pasal 21 masa November 2019. PPh-nya di sini adalah income tax payable. Ini ya, kita membayar ini, kita membayar yang tadi, kita membayar PPh yang gaji tadi. Jadi di sini 2.300, taruh di satu serpi debit 2.105, dan di cash in bank sejumlah yang kita bayarkan 2.105. Nggak ada pengaruh ke sini. Kita lanjut ke dokumen transaksi 10. Ada kredit, tapi yang buat adalah PD Margonda. PD Margonda ke PD Buana, dia akan menjual. Menurut kita adalah membeli, yaitu menurut kita adalah nota debit atau pembelian. Nomornya RNP 3/12. Tanggal 11 ya returnya. Yang dikembalikan yaitu barang kedua sejumlah 3 dengan harga 3.735, dan ini totalnya 11.205 disertai dengan BPN 1.120.500, sehingga total yang dikembalikan dengan nominal 12.325.500. Kita masuk ke dalam memorial tanggal 11 RNP 3/12. Di debit kita masukkan ukun payable 12.325.500, jumlah yang kita kembalikan. Pajaknya VAT in atau pajak BPN income jumlah 1.120.500, dan merchandise inventory-nya 11.205.000 rupiah. Karena ini retur pembelian, pasti akan pengaruh ke kartu persediaan. Di sini barang kedua ya, tanggal 11 RNP 3/12, retur pembelian PD Margonda. Barang yang dikembalikan Mendika, taruh di in dengan harga 3.735. Jadi ini dikali ini ketemunya 11.205. Nah itu di sini barang yang ini, karena ini kita mengembalikan, otomatis barang yang sudah kita terima 153 berkurang 3 hingga kuantitasnya menjadi 150 unit. Nah itu ini diketahui dari ini ditambah dengan ini dikurangi dengan ini tambah ya. Jadi ini ditambah dengan ini ketemunya 669.45. Lalu untuk mengetahui ini, kita tahu dari ini 669.45 dibagi dengan 150, jadi ketemulah harga baru yaitu 4.464.300. Kita ke buku besar pembantu hutang CPT Margonda tanggal 11 retur pembelian jumlah 12.325.500, dan taruh di kredit karena kita mengembalikan yaitu 132.731.500. Itu dokumen 1 sampai dokumen